Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca satu ayat yang terambil dari Mazmur 126 ayat yang ke-6. Saya bacakan Mazmur 126 ayat ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Saya bacakan sekali lagi. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Oke, saudara-saudaraku, latar belakang dari Mazmur 126 ayat yang ke-6 ini itu adalah di mana saat itu bangsa Israel yang terbuang kembali dari pembuangan di Babel kembali ke tanah mereka. Nah, ini menggambarkan pada saat mereka di dalam pembuangan itu mengalami begitu besar kesulitannya, bahkan sampai tertekan, sampai ibaratnya tuh susah hidupnya. Ya, tatkala mereka kembali ke tanah Israel karena pimpinan Tuhan, maka ini menjadi sebuah sukacita penuh. Ya, nah oleh sebab itu muncullah ayat yang tadi kita baca 126 ayat 6. Ya, dikatakan bahwa orang yang menabur dengan cucuran air mata maka akan menuai sorak-sorai. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara mengenai cucuran air mata atau penderitaan, ya, kalau kita bicara cucuran air mata itu kita bicara penderitaan. Nah, di dalam ayat 126 ayat yang 6 itu bicara mengenai, diawali dengan orang yang mencucurkan air, menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai sorak-sorai. Nah, jadi di situ ada mencucurkan air mata dan sorak-sorai, ya. Jadi ada penderitaan, ada sukacita, tapi harus diawali dengan menabur, ya, lalu menuai. Nah, jadi seseorang yang mengalami sesuatu penderitaan yang begitu besar, ya begitu kuat, membelenggu kehidupan kita, ya, atau siapa saja, maka ini pasti penderitaannya ini tidak enak, ya. Kehidupannya ini terhimpit dengan kesulitan-kesulitan, perkara-perkara yang terbelenggu dengan masalah-masalah. Maka ini ada kondisi di mana kita merasakan penderitaan yang begitu dalam. Ya, nah itu yang dialami juga oleh orang Israel di dalam pembuangan di Babel. Ya, nah tatkala mereka ada di kondisi yang tidak mengenakan itu, ternyata Tuhan ini memimpin, ya. Jadi memimpin, memelihara mereka, bangsa Israel ini, di mana satu hari setelah mereka harus mengalami begitu besar penderitaannya, maka apa yang terjadi? Di dalam pimpinan Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya, sekalipun kita dalam kondisi yang begitu sulit, saya mau bertanya, adakah seseorang di dalam hidup ini yang tidak pernah mengalami persoalan? Saya yakin dan percaya bahwa setiap orang tuh mengalami persoalan. Ya, persoalan kehidupan, baik itu persoalan keuangan, masalah keluarga, masalah hubungan pribadi, masalah di masyarakat, di pekerjaan. Semua ini adalah sebuah persoalan. Nah, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh saudara dan saya itu tidak melulu persoalan yang gampang-gampang saja. Ada kalanya persoalan ini adalah persoalan yang luar biasa sulitnya, seperti pembuangan di Babel ini, di mana bangsa Israel harus begitu mengalami penderitaan ini di dalam pembuangan. Tetapi di dalam persoalan apapun, penderitaan apapun, kita tetap harus menabur. Ya, harus tetap menabur, harus menjalankan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam rencana Tuhan. Mungkin kita nggak enak sementara waktu. Kok saya diperhadapkan dengan situasi seperti ini? Keuangan tidak ada, tidak bisa mencukupi, ya, untuk membayar hutang, membayar
kewajiban-kewajiban yang ada, tidak bisa membayar uang sekolah anak, misalkan contoh, ya, tidak bisa membayar gaji karyawan, hal-hal seperti itu. Bahkan tidak bisa sampai menikmati hidup ini, begitu terhimpit masalahnya. Tetapi apapun keadaan saudara dan saya, tetap harus kita andalkan kepada Tuhan. Ya, tetap kita harus menjalankan apa yang diinginkan Tuhan. Kita tidak bisa merasa bahwa karena kita dalam keadaan ini lalu kita mengambil cara yang bukan dari caranya Tuhan. Kita membenarkan diri, ya, pembenaran untuk melakukan apa yang kita mau lakukan saja demi untuk keluar dari masalah. Itu tidak bisa. Tetap harus menggunakan cara yang diajarkan oleh Alkitab. Ya. Nah, oleh sebab itu gambaran daripada Mazmur 126 ayat ke-6 ini adalah gambaran buat kita semua. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini tidak ada masalah. Tunjukkan kepada saya bahwa ada satu orang yang tidak punya masalah sejak lahir sampai dia meninggal, atau sampai hari ini. Pasti ada masalah dengan beragam masalah yang ada. Mungkin bagi kita itu mudah, bagi orang lain itu susah. Mungkin persoalan kita begitu besar, mungkin bagi orang lain itu terlalu kecil. Tetapi ini bukan masalah yang saya mau soroti. Tetapi masalah adalah tetap masalah. Penderitaan adalah tetap penderitaan. Setiap orang Tuhan kasih porsi. Nah, tetapi apapun persoalan yang kita hadapi, maka yang harus diimani adalah, yang harus dijalankan, tetap kita harus percaya kepada Tuhan yang satu hari akan membuka jalan. Karena tidak ada kuasa yang tersembunyi bagi kita. Semua kuasa Tuhan itu terbuka. Persoalannya hanya kita sabar menanti atau tidak. Kita sabar menunggu atau tidak. Ya, nah oleh sebab itu di dalam persoalan penderitaan yang kita alami, kita tetap harus menabur dengan mencucurkan air mata sekalipun. Ya, tetap berjalan di dalam jalannya terang firman Tuhan. Tetap berjalan sesuai dengan rencananya. Jadikan kita adalah orang yang ada di dalam pikiran Tuhan, di rencana Tuhan, di dalam hati Tuhan. Kita jalankan, ya, menabur dengan bercucuran air mata. Nah, saya yakin percaya bahwa tidak ada seorang pun yang menderita di dalam hidup ini yang bercucuran air mata, yang sudah berjalan di jalannya firman Tuhan, berjalan di jalan ajaran Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan, lalu di depan itu tidak ada jalan keluar. Saya tidak percaya, pasti ada jalan keluar. Hanya kita bersabar saja, menanti, karena Tuhan sedang berkarya di dalam hidup kita. Ini bukan ngomongan pepesan kosong, tetapi banyak di dalam Alkitab ini sudah menceritakan, bahkan membuktikan bahwa seperti Ayub. Kita mungkin membaca pasal yang pertama dikatakan Ayub itu saleh, adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan dan taat. Tetapi di pasal 42 dia katakan, dulu aku mendengar tentang engkau hanya dari orang lain, tetapi sekarang aku melihat dengan mataku sendiri. Kalau kita baca Ayub 1 sampai ke 42 mungkin dalam 10 menit saja. Tetapi ingat, perjalanan Ayub dari pasal yang pertama sampai yang 42 dia bisa mengatakan bahwa sekarang aku melihat Tuhan dengan mataku sendiri. Itu bukan secepat kita membacanya, mungkin 10 menit. Tidak, itu bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau berapa tahun kita tidak tahu. Tetapi faktanya adalah sekalipun Ayub orang saleh pun bisa mengalami penderitaan. Ya, tapi kabar baiknya adalah pasal ke-42 itu bisa dia dapatkan. Sama saudara dan saya, kalau mengalami sebuah penderitaan, maka yang harus dijalankan adalah percaya kepada Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar. Ya, persoalannya kapan? Saya tidak tahu. Tetap beriman, tetap percaya, tetap setia. Trust and obey. Gitu kan? Nah, tatkala kita sudah melakukan itu, saya yakin dan percaya persoalan saudara, penderitaan saudara bisa terbuka. Seperti Ayub pasal yang ke-42 itu
dia alami. Tetapi berapa lama dia harus melalui prosesnya itu, saya tidak tahu. Setiap orang Tuhan akan memproses setiap pribadi itu berbeda-beda waktunya. Hanya tunggu waktunya karena semua indah pada waktunya. Ya, nah saudara-saudaraku, dan pada saat Tuhan membuka jalan, bukan hanya sekedar jalan biasa, tetapi membuat kita bersorak-sorai. Kita akan tertegun, terheran-heran melihat betapa besarnya kasih Tuhan ini. Yang dari tadi yang dalam kondisi yang tidak memungkinkan menjadi mungkin. Saudara pasti akan terheran-heran. Mukjizat demi mukjizat akan terjadi. Tetapi harus melalui cucuran air mata, ya, menabur dengan cucuran air mata, dan menuai dengan sorak-sorai. Nah, ini satu kondisi yang mana kita harus jalani agar kita bisa melihat kebaikan Tuhan di depan sana. Ya, oleh sebab itu Mazmur 126 ayat 6 tadi itu memberikan penghiburan dan harapan bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Bagi saudara dan saya yang mengalami kesulitan, ini sebagai pengingat bahwa meskipun masa-masa sulit mungkin sangat menyedihkan dan penuh tantangan, Tuhan memiliki rencana untuk memulihkan dan memberkati kita semua di masa depan. Hanya percaya, ya, tidak ada kuasanya yang tersembunyi. Yang ada hanyalah kita menunggu. Maka semua itu akan kita lihat keajaiban-keajaiban di depan. Sehingga kita boleh berkata bahwa terima kasih Tuhan. Dan saudara dan saya akan mendapatkan sukacita dan sorak-sorai betapa besarnya kasih Tuhan. Ya, percaya bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan yang tidak mengerti apa-apa. Ya, tetapi Tuhan Yesus mengerti setiap aspek di dalam hidup kita, baik pikiran, perbuatan, hati kita. Dia tahu sampai sedalam-dalamnya. Mungkin orang lain akan mengatakan kau menderita itu karena dikutuk, karena dosa. Ingat, pada saat Ayub mengalami juga, teman-temannya berkata, mungkin kamu berdosa, kamu kurang saleh, kamu berbuat ini, berbuat itu. Tetapi Tuhan justru menegur teman-temannya itu. Ya, jadi kita pun kalau melihat orang yang sedang bersusah hati, dalam keadaan susah, jangan kita cepat mengatakan bahwa itu dosa atau tidak. Bahkan menurut saya itu kita tidak perlu punya pikiran seperti itu. Tetapi kita bantu di dalam doa. Kita bantu di dalam usaha. Kita bantu di dalam spiritualnya. Supaya orang-orang seperti itu bisa dikuatkan. Ya, ini pun Tuhan akan pakai orang-orang tertentu untuk menguatkan orang-orang yang menderita. Nah, sama seperti kalau ada seseorang, saudara-saudara membutuhkan pertolongan, penghiburan, percayalah, Tuhan akan kirim orang-orang yang tepat untuk menghibur saudara-saudara. Tapi yang utama adalah andalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta apa yang Tuhan mau berikan, khususnya kekuatan pasti Tuhan akan berikan. Ya, oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara-saudara mempunyai pokok doa atau persoalan apapun yang perlu di counseling, silakan kirim email ke duniakonsultasi@gmail.com. Kami akan berusaha dengan baik, dengan hati yang mengasihi untuk menjawab, ya, agar saudara-saudara yang mengalami penderitaan bisa dikuatkan melalui doa-doa kami, dan juga tanya jawab ini juga bisa menguatkan. Dan satu hal yang paling penting, pesan saya adalah apapun keadaan saudara hari ini, taburlah, jalankan hidup ini, tetap menabur, ya, dengan sekalipun harus mencucurkan air mata, tetapi satu hari kelak saudara dapat melihat kebaikan Tuhan dan akan mengalami sukacita besar, lalu bersorak-sorai demi nama Tuhan Yesus. Kiranya
Tuhan memberkati kita semua.